Hadirin hadirat yang berbahagia, acara selanjutnya yakni sambutan penutup sekaligus doa, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Gonim Jauhari selaku pengasuh Pondok Pesantren As-Sunniyah Al-Jauhari Kencang, Jember. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para habaib, para masyayikh, sesepuh bini sepuh, keluarga besar pesantren Al-Itqan, yang mudah-mudahan para santri pengasuh diberikan sehat walafiat. Para santri As-Sunniyah yang hadir mudah-mudahan diberikan kebaikan, kemanfaatan bil barakah habaib, bil barakah masyayikh, pastinya bil barakah kita merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para undangan yang saya muliakan, saya tidak perlu panjang lebar, sudah diperinci dengan baik oleh Habib. Saya cuma sedikit menceritakan torekohnya Mbah Yai Johari. Mbah Yai Johari ini sering saya ceritakan mulai dulu. Beliau sosok yang sangat-sangat santun dan sederhana. Dulu pernah dikasih mobil, diberi oleh Pak Basofi, ditolak. Beliau jawab, saya nggak butuh yang bagus, saya takut bagusnya dunia mengurangi kenikmatan ukhrawi. Ini torekohnya Mbah Yai Johari. Satu yang paling bikin kita terenyuh, sederhana beliau. Jauh dengan anaknya, jauh beb dengan saya. Dulu Mbah Yai Johari itu sampai wafat baju tidak mau lebih dari 5. Jadi kalau ada 5 baju, yang lain dikasihkan ke orang lain. Dulu beliau tidak begitu hubud dunia. Uang banyak numpuk, anak ngambil nggak tahu beliau. Kalau anaknya saya maksud saya. Kalau udah masuk di lemari, anaknya ngambil, dihitung gitu, beda. Ini salah satu maziah yang luar biasa. Beliau dengan sederhananya ini mencerminkan bagaimana zaman Rasulullah. Nabi ini punya putri bernama Sayyidah Fatimah. Pernah suatu ketika Fatimah diketemukan dengan pakaian yang sangat sederhana, malah wakilah banyak berlobang. Ditangisi oleh salah satu sahabat, ya binta Rasulullah, panjenengan putri seorang raja, seorang nabi, tapi begitu santun dan sederhana. Sehingga ini merupakan suatu contoh buat kita pada zaman saat ini. Kita alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Saat ini kita terlena, kita bermegah-megahan, sampai tidak terasa kita mati. Kita belum siap mental menyiapkan apa yang nanti kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang hadir juga begitu. Kadang-kadang ibu-ibu itu Masya Allah sekarang sosialita semua. Kalau mau pengajian itu yang ngaji nomor 2, yang penting penampilannya. Kalau ada kemanten itu antara yang manten sama yang datang imbang sekarang.
zaman dulu. Kalau orang dulu itu betul-betul sangat sederhana. Walaupun mereka mampu, sangat sederhana. Jadi torekoh Mbah Johari yang pertama, santun dan sederhana. Dan beliau tidak pernah beda-bedakan tamu. Siapapun yang datang kepada beliau, beliau sangat menghormati. Beda kadang dengan saya, delok-delok tamu nih. Kok akrab tak temoni, kadang-kadang gak pada akrab, kadang tinggal turu. Malah ini yang gak bagus, jauh dengan Mbah Johari. Saya sadar ini. Saya sadar, kadang saya bilang ke para santri, aku gak tepat elingno ya gitu. Torekoh yang kedua beliau adalah ngaji. Beliau tidak pernah berhenti mengaji walaupun dalam kondisi sakit. Beliau tahun 92 mungkin panjenengan ingat pernah gerah parah di Surabaya di DR Sutomo. Dokter bilang, Beb, Yai jangan bawa kitab, harus relaksasi, harus rileks. Coba lihat televisi, lihat waktu itu Jawa Pos, lihat berita yang baik-baik. Kata bapak jawab, lah kok aku kon delok TV, yo malah ngeluh. Kok aku kon delok berita perang tok tambah ngeluh. Aku iku lak sinau. Beliau dawuh, aku lak sinau. Rasane awak iki enak kabeh. Itu Mbah Johari. Jadi kalau saya ingat di kitab Ta'lim Muta'lim diterangkan, kalau orang sudah merasakan ladzatul ilmi, di mana anak seorang raja yang nikmatnya bisa mengalahkan nikmatnya seorang santri dengan ladzatul ilmi. Itu santri dulu, sekarang tidak. Tarik setoran sakit, disuruh sorokan malas. Padahal metode asunniyah itu yang luar biasa, ngaji sorokan. Di pondok-pondok lain kadang masih jarang semacam ini. Sorokan itu ngaji satu persatu, baca kitab, gurunya baca, terus lanjut muridnya yang baca disemak gurunya. Ngoten nggih, sorokan. Ini termasuk cepat untuk pengembangan. Kalau hanya metode tanpa ada sorokan, beda. Apalagi kok ada santri putri disoroki pengurus putra, kok ganteng, semangatnya tambah cepat hari ini. Kadang ada itu santri putri pindah ke asrama lain, saya itu tidak kerasan ke asrama sana, yang nyoroki itu enak di asrama sana. Saya berpikir ini enak sorokani apa enak sing nyoroki. Jadi ini cara Mbah Johari ta'allum, padang beliau ini ya. Kadang saya itu kalau mau ngaji baru buka kitab, kalau mau ngaji baru buka kitab, kalau tidak mengaji ya tidak buka kitab. Jadi Masya Allah jauh, saya kadang malu sama bapak saya itu, tapi saya cuma punya pegangan satu ke saya lewat ibu. Jadi bukan kaulnya Mbah Johari, tapi kaul ibu saya. Saya itu minta sepeda motor. Waktu itu Setar namanya, Grand Setar tahun 90, gaya sudah. Mungkin sekarang sudah kayak naik sepeda motor PCX gitu. Saya minta ke bapak saya, bapak nggak respon, bapak cuek. Sampai saya itu nangis ke ibu, Bu, saya ini anak kandung apa anak pungut sih? Mosok nu kalau sepeda motornya gak kuat. Ibu tersenyum. Jadi ini loh, ini gambaran bagaimana Rasulullah, bagaimana istri Rasulullah, bagaimana menantu Rasulullah, bagaimana putri Rasulullah. Jadi ketika ada problema tentang ekonomi, saya masih ingat dalam sebuah tarikh ketika Sayyidina Ali baru menikah dan Sayyidah Fatimah, ekonominya masih pas-pasan. Nabi itu nyangoni Sayyidina Ali, Ali tak sangoni yo, ojo kondo bojomu, biar bojomu nggak terus GR, iku duit toko bapakku ya. Biasanya kan kalau menantu kok sitoke sugih, sitoke marat dibanding-banding no. Padahal jere Farel ojo dibanding-banding no. Ketika Nabi mengasih sesuatu kepada Sayyidah Fatimah, Nabi dawuh, Fatimah, ojo kondo bojomu yo duit dikei aku.
Jogo perasaane bojomu. Betul-betul bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan suri tauladan bersikap yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Iki sing apik, dadi mantu sing apik, dadi mertua sing apik. Ini kan kiai ini durung kawin nih, Pak. Nah, sakjane pengin ndang kawin mawon. Niku kiai ini lamaran di mudah-mudahan dadi ben ndak bolak-balik wurung mawon. Ini baru lamaran tadi ini. Balik no lamaran. Jadi sama ibu pun dawuan begini, abamu gak medit, Cung. Ibu lak manggil kan Cung kadang li. Ndak medit. Dilompokno, besok kowe pengin apa tuku dhewe. Tak pikir masuk akal. Suruh mengeluarkan baru, saya pasti beli sekarang. Ini ada barokahnya Bayi Johari. Barokahnya ibu saya. Tapi ono sing abot sitok. Kok kon mangan donyane bapakmu? Kalau diartikan kok sampai sampean li mangan donyane bapakmu, gak gelem mulang nang asunia, gak bakal barokah. Intinya kok santri gak gelem ngaji, gak gelem mulang no ilmu nih, gak kira barokah. Nah ini ben krungu ini anak saya biar dengar. Jadi kok ikut makan hartanya Mbah Ye Johari, kok gak pateng imami teng pondok induk, gak gelem ngaji teng pondok induk, gak kira barokah. Ini saya nggak bilang orang lain, anak saya sendiri saya ibarat. Karena itu sudah wasiat itu. Jadi itu torekohnya Mbah Ye Johari, talum. Torekoh yang ketiga beliau nasrul ilmi, menyebarkan ilmu. Karena tidak mungkin bisa mengaji tanpa ta'allum. Al ilmu bita'allum. Padahal amal, kalau kita beramal tanpa ilmu, mardudatun la tuqbalu. Jadi amal bila ilmin, pekerjaan kita tanpa ilmu, mardudatun la tuqbalu, ditolak. Sampai amal sholat, tidak tahu cara sholat, ya gak sah sholatnya. Makanya semua butuh ilmu. Ilmu tidak mungkin tanpa ta'allum, tanpa belajar. Repotnya banyak anak kiai gak iso ngaji, macak jadab. Banyak putra-putra kiai yang tidak bisa mengaji, macak jadab, macak sok pinter, padahal gak iso ngaji. Dulu itu saya kalau tidak mengaji, saya pernah, Kang Santri rungokno, saya itu dulu pernah waktu pondok belum liburan saya pulang. Mbah Johari nggo pecut nguber Kang, sampai teko pinggir kali ngono lho. Terus saya sembunyi di WC. Saya sembunyi di WC, ditungguin sama Ye Sadid. Masya Allah, pegel lah waktu itu saya. Jadi saya itu waktu itu belum liburan pulang. Wis dipecut karo Ye Johari, saya sembunyi di WC, dijogo mbek Ye Sadid. Masya Allah, wong loro keren, Masya Allah, loro-loro ini. Saya masih ingat, tapi tanpa mereka berdua, kayak iso ngene kula niki. Mana sampean iki lagu dipecut pengurus biasa. Saya ini kan repot, pecut melanggar HAM, hak asasi manusia. Ini pondok dihancurkan, difitnah yang luar biasa. Kasus Gontor, kasus Sarang. Di Gontor ada santri yang biasa jenenge santri. Jadi Sarang juga begitu, ono santri rokokan diamuk, sing ngamuk diobok. Masya Allah. Memang makanya kiai niku Kang Zaini rungokno, ojo gampang-gampang ngusir santri. Kiai niku ojo gampang-gampang ngusir santri. Kok ono santri nakal? Memang di pondok no krono nakal. Di rumah wis mbulet, orang tuanya nggak sanggup, di pondok no. Jadi iki Pak Ye Zaini niki kiai anyar iki enom niki. Kudu sabar. Kula niku gak tahu ngusir santri. Kula pun ono santri nakal tak celuk wong tuane. Sepuntene nggih, jenengan jak mulih sik. Ini lak pun nabi balekno, tapi gak tau balik biasanya ngoten niku pun. Ya, tapi kan tidak mengusir saya nggak pernah mengusir santri saya. Ya, karena saya itu punya anak saya mohon lah misalnya nakal, susah gak karu-karuan. Dulu saya masih ingat anak saya ini ditinggal ibunya di Mekah, ini muda di Mekah, saya nggak waktu itu nggak ikut. Telepon ke saya, ya aku tukaran ya, wis gak kerasan aku ya, ini anak saya. Terus saya bilang, saya jawab, lak durung mati gak usah mulai oleh itu saya. Ini ada orangnya ini. Tahun berapa itu? Tahun 2009
waktu SMP kelas 2 kalau nggak kelas 1 telepon, ya aku tukaran ya, iki ya apa ya, tutuk no, lak wis mati tak go muli, ya, lak durung mati gak usah muli, ya gak muli. Coba arek-arek sakniki, tiba titik nangis, kudiken nangis, watuk nangis. Kadang orang tuanya juga sama, bolak-balik muli, tanggane meteng dijak muli. Pitenge ngendok lho diparani anake. Repot ngeten iki. Jadi pengen istiqomah, tapi kok dijak mulai bolak-balik. Pun jam 12 nih. Jadi giling-giling Torekoh Nyambaye Johari, yang satu sederhana, yang kedua belajar, yang ketiga nasrul ilmi. Sampai mati dicekel ngeten iki. Mudah-mudahan kula panjenengan asal barokahipun Mbah Romo Johari, Pondok Al-Itqon semakin berkembang. Para santri diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan barokahnya hadirnya Habib memberikan semangat yang baru. Bagaimana kita harus mencintai dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa Nabi kita enggak tahu mana perkara yang hak dan mana yang perkara yang batil. Mudah-mudahan Kiai Zaini berjodoh sehingga nanti segera punya anak, ikut mengembangkan pesantren dan insya Allah ikut memperbanyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok gak duwe anak ya golek maneh malah. Kok gak golek anak maneh ya golek maneh. Sampai kapan sampai duwe anak? Nggak usah, laki-laki ingat ini terakhir makalah saya. Laki-laki sempurna adalah laki-laki yang tidak menduakan seorang perempuan. Jadi kalau ono wong lanang bolak-balik rabi tidak sempurna. Ini juga lak wong wedok tepuk tangan, jadi wong lanang lopo tepuk tangan barang. Ini membunuh karakter laki-laki. Matur nuwun, mugi-mugi saya Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mugi-mugi barokahipun Maulid Nabi, barokahipun tasyakkur pada pagi hari ini. Mudah-mudahan para santri Al-Itqon, santri As-Sunniyah, wali santri diberikan kebahagiaan, diberikan kebaikan fid dini wad dunya hatta al-akhirah. Allahumma ij'alna imanan daiman. Ya Allah, mugi dipun paringi iman ingkang saya Allah. Wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Wa rizqan wasi'an halalan thayyiban. Wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alif baina qulubana, Allahumma astur auratana, Allahumma aslih dzata bainina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Yaumul Milad kedua Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Itqon Curah Malang. Kami selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada tutur kata atau tingkah laku yang kurang berkenan di hati para hadirin. والله الموافق إلى أقوم الطريق ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.